Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 56-60. Bab 56. Yuan Ziong, apakah yang kamu katakan itu benar? Yilan Tingfeng itu benar-benar mahasiswa Universitas Jiangcheng kita. Kamu tidak membual, kan? Kenapa aku tidak tahu bahwa Universitas Jiangcheng memiliki generasi kedua yang begitu kaya? Setelah mendengar kata-kata Yuan Ziong, para siswa di barisan belakang kelas semuanya menunjukkan ekspresi gosip. Mereka merasa bahwa bahkan generasi kedua terkaya di Universitas Jiangcheng tidak mungkin menghabiskan begitu banyak uang sekaligus. Dan itu untuk memberi penghargaan kepada pembawa berita wanita. Entahlah, latar belakang Yilan Tingfeng ini sangat menakutkan, di luar apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa seperti kita. Yuan Ziong meninggikan suaranya dan berkata dengan serius. Benar, generasi kedua yang kaya dengan jutaan dolar jelas bukan orang biasa. Wang Xiong melanjutkan. 1 juta ini mungkin uang yang sangat besar bagi kami, tapi bagi generasi kedua yang kaya, itu mungkin hanya uang jajannya selama sebulan. Dan yang paling disukai generasi kedua yang kaya adalah berperan sebagai pembawa berita perempuan. Saatnya tiba jika Anda bosan bermain, ganti saja ke yang lain, dan jutaan dolar tidak akan rugi. Pokoknya, reputasi akun Yilan Tingfeng sudah tersebar. Ketika saatnya tiba, selama dia mengatakan sesuatu dengan santai, akan ada banyak pembawa berita wanita yang menunggu untuk naik ke tempat tidurnya. Yuan Ziong melihat ke arah kerumunan dan melanjutkan. Oh, kenapa aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu, alangkah baiknya jika Yilan Tingfeng itu menyukaiku. Pada saat ini, gadis menawan itu tidak bisa menahan nafas pelan. Tapi ekspresi wajah Fendi Zanders sangat jelek, jika itu benar-benar yang dikatakan Yuan Ziong. Jadi saat ini, orang yang berpura-pura menjadi dirinya sendiri kemungkinan besar sedang mengajak Mina dalam perjalanan membuka rumah. Yuan Ziong, tahukah kamu nama Yilan Tingfeng? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Yuan Ziong dengan cemas. Bagaimana aku bisa tahu, apa? Aku kehabisan uang untuk mengundang semua orang makan malam terakhir kali, dan kamu ingin membiarkan orang kaya setempat menjagamu. Yuan Ziong berkata kepada Fendi Zanders dengan nada mengejek. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Yuan Ziong, semua orang mulai tertawa terbahak-bahak. Meskipun Fendi Zanders mengundang semua orang untuk makan di restoran Zuixian terakhir kali, hal itu sedikit mengubah pendapat semua orang tentang dirinya. Tapi bagaimanapun juga, di mata mereka Fendi Zanders tetaplah seorang miskin yang tidak punya uang, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah hanya dengan satu kali makan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yuan Ziong, ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Dia awalnya berencana menanyakan nama peretas kepada Yuan Ziong, dan kemudian meminta Xie Huaqiang untuk menyelidikinya. Dengan cara ini, Fendi Zanders tidak hanya bisa mendapatkan kembali akunnya, tetapi juga mencegah Mina ditipu. Tapi tak berdaya, Yuan Ziong juga tidak tahu nama pihak lain. Jika ingin mencari pihak lain hanya dengan mengandalkan informasi bahwa pihak lain tersebut adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah siswa di kelas menertawakan Fendi Zanders, mereka mulai mendiskusikan topik bersandar di pagar untuk mendengarkan Feng. Tetapi mereka membicarakan hal-hal yang tidak berbahaya, dan tidak ada petunjuk sama sekali yang memungkinkan Fendi Zanders menemukan informasi identitas peretas tersebut. Semua orang tidak menyadari ada yang salah dengan ekspresi wajah Fendi Zanders. Ketika Fendi Zanders memberi Mina hadiah sebelumnya, dia tidak pernah menganggap bahwa akunnya akan dicuri. Lagi pula, di mata Fendi Zanders, akun itu hanyalah hal yang tidak penting. Namun setelah mendengar perkataan Yuan Ziong kali ini, Fendi Zanders menyadari keseriusan masalahnya. Mungkin si peretas tidak mengejar Mina, seorang pembawa berita wanita, dan kemungkinan besar dia akan menyerang banyak gadis lugu di masa depan. Dalam Fighting Shark Life, meskipun banyak gadis yang menjadi pembawa berita karena hobi, sebagian besar pembawa beritanya adalah untuk menghasilkan uang. Dan 4 kata Yilan Tingfeng, di mata para pembawa berita wanita ini, bagaikan tambang emas. Selama peretas akun mendengarkan nama Feng sambil bersandar di pagar, dan secara aktif menghubungi mereka, mereka pasti akan memenuhi permintaan apapun dari peretas akun tanpa syarat. Kalaupun diminta langsung membuka kamar, kemungkinan besar mereka tidak akan menolak. Saya tidak menyangka karena kelalaian saya tidak mengikat akun ke ponsel, dan itu akan menimbulkan dampak yang begitu besar. Fendi Zanders menghela nafas tanpa daya, memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jingle bell. Pada saat ini, bel kelas berbunyi. Para siswa yang mengelilingi Yuan Ziong juga kembali ke tempat duduk mereka satu demi satu, menunggu kelas dimulai. Pada saat ini, Wang Xiong juga menyadari ada yang tidak beres dengan wajah Fendi Zanders, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lembut, Fendi Zanders, mengapa wajahmu begitu jelek? Apakah semua orang baru saja menertawakanmu dan menyakiti hatimu? Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan, tanpa menjelaskan apapun kepada Wang Xiong.
Karena saat ini, meskipun Fendi Zanders memberitahu Wang Xiong apa yang dia khawatirkan, Wang Xiong mungkin tidak akan mempercayainya. Tadi malam, Fendi Zanders sedang mempelajari cara mendapatkan kembali akunnya, jadi dia tidur larut malam. Apalagi kelas ini tentang keuangan, jadi tidak dapat dipungkiri saya akan merasa mengantuk. Setelah mendengarkan beberapa saat, Fendi Zanders berbaring di atas meja dan tertidur. Saat Fendi Zanders membuka matanya lagi, sekolah sudah waktunya berakhir pada sore hari. Fendi Zanders, jangan tidur, ayo cepat pergi ke bar di luar sekolah, Su Xiaoxuan dan yang lainnya sedang menunggu kita di sana. Wang Xiong mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah. Bagus. Fendi Zanders menggosok matanya yang mengantuk, lalu mengikuti kacamata Wang Xiong dan berlari keluar sekolah bersama. Fendi Zanders, pesta persaudaraan hari ini adalah hadiahmu, jadi jangan sampai terlewatkan. Ketika saatnya tiba, aku melihat gadis-gadis lain berpura-pura lebih murah hati. Bukankah aku sudah memberimu uang? Habiskan saja dengan susah payah. Sementara Wang Xiong memimpin Fendi Zanders keluar sekolah, dia berbisik kepada Fendi Zanders. Jadi begitu. Fendi Zanders mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata Wang Xiong, tapi tidak banyak bicara. Fendi Zanders, selama kamu berperilaku lebih baik hari ini, menurutku tidak masalah untuk memenangkan teman sekamar Xiaoxuan. Lagi pula, dua teman sekamar Xiaoxuan bukanlah mahasiswa Universitas Jiangcheng kita, dan mereka tidak mengetahui situasimu dengan baik. Kacamata itu menatap Fendi Zanders dan melanjutkan. Kacamata, apa yang kamu bicarakan? Setelah Wang Xiong mendengar kata-kata dari kacamata itu, dia tampak sedikit tidak senang dan berteriak. Aku tidak mengatakan apapun. Kacamata menjawab dengan ekspresi agak malu. Jadi bagaimana jika kamu tahu tentang situasi Fendi Zanders? Selain sedikit miskin, Fendi Zanders tidak punya masalah lain, kan? Terlebih lagi, pemuda adalah modal. Bahkan jika mereka miskin, mereka tidak bisa menjadi miskin seumur hidup. Wang Xiong melihat ke arah kacamata dan berkata. Saya baru saja mengatakannya dengan santai, mengapa kamu begitu bersemangat? Kacamata juga sepertinya merasa bahwa kalimat tadi adalah terlalu banyak, jadi dia dengan cepat menjelaskan. Di masa depan, sebaiknya kamu tidak mengatakan hal seperti itu. Fendi Zanders hanyalah dua teman kita. Jika Anda berpikir dia seperti ini, Saudara Xiong, tidak apa-apa, kacamata itu hanya lelucon bagiku sekarang, aku tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Setelah Fendi Zanders mendengar percakapan di antara keduanya, dia bahkan lebih terharu. Karena dia tahu apa yang dikatakan kacamata tadi tidak disengaja, dan tidak ada niat jahat. Benar, aku hanya bercanda tadi, Fendi Zanders, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kacamata juga berkata. Wang Xiong melirik kacamata Fendi Zanders dan keduanya tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan keluar sekolah. Bab 57. Setelah beberapa saat, ketiganya Fendi Zanders datang ke gerbang sekolah. Wang Xiong, aku di sini. Pada saat ini, seorang gadis dengan t-shirt putih dan celana pendek denim melambai ke arah Wang Xiong dan berteriak sambil tersenyum. Fendi Zanders mengangkat kepalanya dan melihat posisi gadis itu. Dia tahu bahwa gadis ini adalah Su Xiaoxuan yang selama ini dikejar Wang Xiong. Fendi Zanders tidak tahu apakah keduanya bersama atau tidak. Su Xiaoxuan tidak dianggap cantik, dia termasuk tipe gadis yang menarik. Tapi Su Xiaoxuan sangat pandai mendandani dirinya sendiri, dan pakaian serta aksesorisnya semuanya merek terkenal, jadi dia terlihat awet muda dan cantik. Su Xiaoxuan dan Wang Xiong adalah teman sekelas SMA, dan mereka saat ini belajar di Akademi Seni Jiangcheng. Ketika tidak ada kelas sebelumnya, Su Xiaoxuan akan pergi ke Universitas Jiangcheng untuk bermain dengan Wang Xiong, jadi Fendi Zanders juga bertemu dengannya beberapa kali, jadi dia mengenalnya. Tetapi Fendi Zanders tidak memiliki kesan yang baik terhadap Su Xiaoxuan, karena Fendi Zanders tahu bahwa Su Xiaoxuan hanya akan berinisiatif datang ke Universitas Jiangcheng untuk mencari Wang Xiong ketika dia tidak punya uang di akhir bulan. Pada awal bulan, keluarga memberikan biaya hidupnya, dan Su Xiaoxuan sepertinya telah menghilang, tanpa ada seorang pun yang terlihat. Terus terang, dalam pandangan Fendi Zanders, wanita Su Xiaoxuan ini hanya menggunakan Wang Xiong sebagai mesin amnya. Mengenai hal ini, Fendi Zanders dan kacamata dapat melihat dengan jelas. Tapi Wang Xiong adalah penggemar pihak berwenang dan tidak tahu apa yang dipikirkan Su Xiaoxuan. Namun, Fendi Zanders dan kacamata terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi mereka hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Xiaoxuan, kamu di sini. Ketika Wang Xiong melihat Su Xiaoxuan berdiri di gerbang sekolah, dia bergegas menyambutnya dengan penuh semangat. Benar, kenapa kamu datang ke sini? Aku sudah menunggumu di sini selama lebih dari 1 jam. Su Xiaoxuan berkata genit dengan mulut cemberut. Aku baru saja berlari setelah kelas selesai. Wang Xiong khawatir Su Xiaoxuan akan marah, jadi dia buru-buru menjelaskan. Oke, demi kelasmu, aku tidak akan peduli sebanyak kamu.
Su Xiaoxuan menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, ayo pergi, teman sekamarku seharusnya sudah tiba, jangan membuat mereka menunggu terlalu lama, bagus. Wang Xiong mengangguk, lalu berjalan langsung menuju bar malam dekat sekolah. Namun, pada saat ini, Su Xiaoxuan tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi yang sangat jijik, Wang Xiong, mengapa pengantar makanan ini masih mengikuti kita? Biarkan dia pergi dengan cepat, dan biarkan teman sekamarku menemuinya segera. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak ingin teman sekamarku tahu bahwa aku mengenal seorang brengsek yang mengantarkan makanan. Wang Xiong tertegun ketika mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, ekspresi wajahnya sangat memalukan, tidak ada yang mengira Su Xiaoxuan bisa berbicara begitu langsung. IQ-nya hampir nol. Karena kata-katanya, ketiga Wang Xiong dan Fendi Zanders tiba-tiba menjadi sangat malu. Su Xiaoxuan, apa yang kamu bicarakan? Tolong tunjukkan rasa hormat. Kacamata berteriak pada Su Xiaoxuan dengan ekspresi tidak senang. Saya tidak berbicara tentang Anda, mengapa Anda begitu bersemangat? Dan Wang Xiong dan saya pergi ke bar untuk menemui teman sekamar saya, jadi apa masalahnya? Masalah dengan pengiriman. Saya tidak ingin membawa petugas pengantar ke bar, apakah ada masalah? Su Xiaoxuan memutar matanya dan menjawab dengan ekspresi yang sangat menghina. Kamu. Kacamata itu terhalang oleh kata-kata sesaat dari kata-kata Su Xiaoxuan. Dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, kacamata itu langsung mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, ayo pergi, jika kita tidak pergi, kita menang jangan pergi. Baik hati. Fendi Zanders sendiri tidak menyukai lingkungan bar yang bising, dan Su Xiaoxuan sepertinya tidak menyambutnya saat ini, jadi dia berpikir untuk pergi dari sini. Kacamata Fendi Zanders, kalian berdua tunggu sebentar. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Wang Xiong segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders. Bagaimanapun, dia hanya ingin memperkenalkan pacar Fendi Zanders hari ini, jadi dia meminta Su Xiaoxuan untuk membawa teman sekamarnya ke sini. Jika Fendi Zanders pergi saat ini, apa gunanya pergi ke bar? Saudara Xiong, perkataan Su Xiaoxuan barusan terlalu menyakitkan. Karena dia sangat meremehkan Fendi Zanders, mengapa kita masih pergi ke bar? Kacamata itu meneriaki Wang Xiong dengan penuh semangat. Setelah Wang Xiong mendengar kata-kata dari kacamata itu, ekspresi wajahnya juga sangat memalukan, dan dia berkata dengan lembut, sebenarnya, Xiaoxuan tidak bermaksud seperti itu. Oke. Melihat ekspresi sungguh-sungguh Wang Xiong, kacamata itu sedikit ragu. Bagaimanapun, Wang Xiong memanggil mereka hari ini, bahkan jika mereka tidak memberikan wajah Su Xiaoxuan, mereka tetap harus memberikan wajah Wang Xiong. Wang Xiong, bukankah si brengsek ini pengantar makanan? Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Bukankah itu cukup memalukan? Saat ini, Su Xiaoxuan memutar matanya dan mengejek dengan dingin. Xiaoxuan, bisakah kamu mengurangi sedikit kata-kata? Wang Xiong berteriak karena malu, lalu berjalan langsung ke arah Su Xiaoxuan, menyeretnya dan berkata, Xiaoxuan, ikut aku, ada yang ingin kukatakan padamu, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Pengantar barang ini pergi ke bar hari ini. Jika teman sekamarku mengetahuinya, bukankah mereka akan menertawakanku sampai mati? Su Xiaoxuan berteriak pada Wang Xiong dengan sangat enggan. Fendi Zanders mengundang kita ke bar untuk minum hari ini. Jika dia tidak pergi, siapa yang akan membayar tagihannya? Wang Xiong bertanya tanpa daya. Dia mengundang kita ke bar untuk minum. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Wang Xiong, keterkejutan muncul di matanya, dan dia berkata dengan ekspresi bingung, bagaimana orang miskin seperti dia bisa punya uang untuk mengundang kita ke bar untuk minum? Dan bukankah kamu bilang kamu akan memperkenalkan teman sekamarku kepadaku? Untuk temanmu. Bukankah teman yang kamu sebutkan itu adalah Fendi Zanders? Benar, itu Fendi Zanders. Wang Xiong mengangguk. Wang Xiong, apakah kamu sakit? Fendi Zanders hanyalah orang miskin, bagaimana mungkin teman sekamarku menyukainya? Sebaiknya kau biarkan dia kembali secepatnya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, oke? Ketika Su Xiaoxuan tahu bahwa yang dibicarakan teman sekamar Wang Xiong adalah Fendi Zanders, dia tiba-tiba menjadi cemberut, dan nada suaranya langsung meningkat sedikit. Su Xiaoxuan berbicara dengan sangat keras, dan dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Fendi Zanders. Setelah mendengar suara Su Xiaoxuan, para siswa yang lewat memandang Su Xiaoxuan, Wang Xiong dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Xiaoxuan, bisakah kamu pelan-pelan? Fendi Zanders adalah sahabatku, dia baru saja putus dengannya beberapa waktu yang lalu, aku hanya ingin menghiburnya ada apa? Wang Xiong mengertakkan gigi dan berbisik kepada Su Xiaoxuan. Wang Xiong, kenapa kamu ingin berteman dengan orang miskin seperti Fendi Zanders? Su Xiaoxuan bertanya dengan sangat bingung. Su Xiaoxuan, apakah kamu bertindak terlalu jauh hari ini? Pada saat ini, kacamata itu akhirnya tidak bisa menahannya, dan berteriak pada Su Xiaoxuan sekeras-kerasnya. Mengapa saya bertindak terlalu jauh?
Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah Fendi Zanders hanyalah orang miskin yang mengantarkan makanan? Bagaimanapun, aku tidak peduli. Jika Fendi Zanders pergi ke bar hari ini, aku tidak akan pergi, dan tidak mungkin bagiku untuk memperkenalkan teman sekamarku kepada seseorang seperti Fendi Zanders. Su Xiaoxuan berkata dengan arogan dengan mulut kecilnya yang melengkung. Saudara Xiong, kenapa kalian tidak pergi? Aku tidak akan pergi. Fendi Zanders, yang selama ini diam, akhirnya berbicara saat ini. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders lari ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Bab 58. Fendi Zanders, jangan pergi. Melihat Fendi Zanders berbalik untuk pergi, Wang Xiong segera mengulurkan tangan dan menangkapnya. Kemudian dia menoleh ke Su Xiaoxuan dan berkata, Xiaoxuan, jika kamu tidak ingin membawa Fendi Zanders ke bar, kamu bisa pergi sendiri. Ketika Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Wang Xiong, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Wang Xiong, apa yang baru saja kamu katakan padaku? Su Xiaoxuan bertanya pada Wang Xiong dengan ekspresi cemberut. Aku bilang kalau kamu tidak ingin mengajak Fendi Zanders ke bar, maka kamu bisa pergi sendiri. Bagaimanapun, hari ini Fendi Zanders yang mengundang kita untuk minum. Jika Fendi Zanders tidak pergi, aku tidak akan pergi. Salah satu. Wang Xiong mengulangi dengan suara rendah dengan gigi terkatup. Mengucapkan sepatah kata pun. Wang Xiong, apakah kamu sudah gila? Kamu benar-benar mengusirku karena orang malang yang mengantarkan makanan. Mata Su Xiaoxuan membelalak tak percaya. Su Xiaoxuan, aku sudah memberitahumu berkali-kali, apakah Fendi Zanders miskin atau tidak, dia adalah sahabatku. Aku menyukaimu, tapi bukan berarti kamu bisa mempermalukan temanku seperti ini. Jika kamu mengira kami manusia adalah tidak memenuhi syarat untuk minum bersamamu, lalu pergi. Wang Xiong, yang telah bertahan dalam diam, akhirnya pecah pada saat ini, dan berteriak pada Su Xiaoxuan dengan suara rendah. Oke, Wang Xiong, kamu benar-benar mengusirku. Pergi saja, apakah aku masih takut kamu akan gagal? Su Xiaoxuan berteriak, lalu berbalik dan pergi. Setelah Fendi Zanders melihat Su Xiaoxuan benar-benar pergi, dia merasa sedikit menyesal, melangkah maju dan berkata dengan lembut kepada Wang Xiong, Saudara Xiong, kamu tidak perlu melakukan ini, dan saya tidak benar-benar ingin pergi ke sana. Bar untuk minum, dan bahkan jika aku pergi ke gadis lain. Kamu belum tentu menyukaiku, atau kamu harus mengejar Su Xiaoxuan kembali. Dia benar-benar bertindak keterlaluan hari ini, bahkan mengatakan itu padamu, aku tidak bisa terus memanjakannya. Wang Xiong menjawab dengan suara rendah. Fendi Zanders berdiri di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, tidak ada yang menyangka kejadian hari ini akan menjadi seperti ini. Lupakan saja, kalian berdua harus pergi ke sana, jangan merusak minat kalian hanya karena aku sendirian. Saat ini, Fendi Zanders selalu memikirkan Mina yang ditipu untuk membuka kamar. Dan kepergian Su Xiaoxuan hanya memberinya alasan untuk tidak pergi ke bar, jadi setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Tanpa Su Xiaoxuan, kenapa kita bertiga tidak pergi ke bar untuk minum? Ada banyak gadis cantik di bar, dan aku akan memperkenalkanmu pada beberapa saat itu. Kacamata dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders. Di sisi lain, saat Su Xiaoxuan hendak meninggalkan gerbang Universitas Jiangcheng, ponselnya tiba-tiba berdering. Su Xiaoxuan ragu-ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menyambungkan panggilan, lalu berkata dengan lembut, Tong, ada apa? Xiaoxuan, di mana kamu sekarang? Yuro dan aku sudah pergi ke YC Bar dekat Universitas Jiangcheng. Bukankah kamu bilang ingin memperkenalkan pria tampan kepada kami? Kenapa kamu belum datang juga? Gadis di ujung telepon bertanya sambil tersenyum menawan. Pria tampan apa yang kamu perkenalkan? Dia pengantar makanan, bagaimana mungkin Yuro menyukainya? Setelah Su Xiaoxuan mendengar desakan teman sekamarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. Pengiriman apa? Setelah mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, teman sekamar yang Tong bertanya dengan nada bingung. Tidak apa-apa, pesta hari ini dibatalkan, ayo kembali ke asrama. Su Xiaoxuan sangat kesal dengan kata-kata Wang Xiong barusan, dia tidak ingin pergi ke bar, dan menjawab dengan mulut melengkung. Apa? Pestanya dibatalkan? Setelah Yang Tong mendengar ini, dia langsung berseru, lalu melanjutkan, Xiaoxuan, apakah kamu bercanda? Saya baru saja membuka gerai dengan Yuro, dan semua minuman telah disajikan. Saya bilang batal, jadi siapa yang akan membayar tagihannya? Kenapa kamu minum begitu cepat? Su Xiaoxuan membeku sesaat, lalu berkata dengan marah. Bukankah kamu meminta kami untuk memesannya? Kamu bilang generasi kedua yang kaya akan datang nanti, itu ban serepmu, ayo kita belanjakan berapapun yang kita mau, dan generasi kedua yang kaya itu akan datang untuk membayarnya. Yang Tong berkata tanpa daya. Lalu berapa banyak anggur yang kamu pesan? Su Xiaoxuan bertanya. Uangnya tidak banyak.
Konsumsi minimal stan ini 3.000 yuan, jadi kami pesan minuman saja 3.000 yuan. Yang Tongtong berkata perlahan. Su Xiaoxuan segera mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia awalnya berpikir jika Yang Tongtong tidak memesan banyak minuman, dia akan pergi dan membeli tagihannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa teman sekamarnya begitu kaya sehingga dia menghabiskan 3.000 yuan dalam satu kesempatan. Sekarang seluruh tubuhnya tidak berjumlah 500 yuan, yang tidak cukup untuk membayar tagihan. Xiaoxuan, apakah kamu bercanda dengan kami berdua? Yang Tongtong bertanya dengan curiga ketika dia melihat Su Xiaoxuan diam. Kenapa aku bercanda? Aku akan membawa seseorang ke sana sebentar lagi, tunggu saja. Su Xiaoxuan menjawab dengan suara rendah, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Su Xiaoxuan menenangkan kegembiraannya, lalu berbalik untuk melihat Wang Xiong dan yang lainnya. Meski ekspresinya sangat kusut, dia akhirnya berbalik dan kembali ke Wang Xiong dan yang lainnya. Saat ini, Yang Tongtong dan Yang Tongtong masih berada di bar. Jika dia tidak membawa seseorang ke sana, bagaimana dia bisa berkeliaran di asrama di masa depan? Jadi meskipun Su Xiaoxuan sangat membenci Fendi Zanders, dia hanya bisa tanpa daya menerima masalah membawa Fendi Zanders ke bar. Xiaoxuan, kenapa kamu kembali? Setelah Wang Xiong melihat Su Xiaoxuan kembali, dia bertanya dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu tidak akan membawa pria malang ini ke bar? Ayo pergi. Su Xiaoxuan berkata kepada Wang Xiong dengan sangat enggan. Setelah mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, Wang Xiong tertegun sejenak, lalu menatap Su Xiaoxuan dengan heran dan berkata, Xiaoxuan, aku tahu kamu baik hati. Jika bukan karena dia adalah temanmu, aku tidak akan setuju untuk membawanya ke bar. Lagi pula, bagaimana bisa seorang pengantar barang bermain-main dengan orang seperti kita? Su Xiaoxuan memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dan berkata dengan nada menghina. Melihat Su Xiaoxuan bersedia membawa Fendi Zanders ke bar, Wang Xiong dengan gembira berkata kepada kacamata Fendi Zanders, bagus, kacamata Fendi Zanders, ayo cepat pergi ke bar. Meskipun Wang Xiong tidak mengetahui orang seperti apa Su Xiaoxuan itu, bukan berarti Fendi Zanders dan Fendi Zanders juga tidak mengetahuinya. Mereka tahu bahwa Su Xiaoxuan jelas tidak sesederhana mengubah pikirannya, jadi kacamata itu langsung melangkah ke depan dan menatap Su Xiaoxuan dan berkata, mengapa kamu tidak melepaskan Fendi Zanders? Fendi Zanders tidak bisa pergi, jika kamu membiarkannya Fendi Zanders pergi sekarang, kami harus pergi bersamamu, menurutmu kamu ini siapa? Kacamata, apa maksudmu dengan itu? Su Xiaoxuan menatap sepasang mata rubah dan berteriak pada kacamata itu. Fendi Zanders dan aku boleh pergi ke sana, tapi aku punya satu syarat. Kacamata berkata perlahan. Kondisi apa? Su Xiaoxuan bertanya sambil mengerutkan kening. Bab 59. Jika kamu mentraktir kami hari ini, kami bertiga akan pergi ke sana. Jika kamu tidak mentraktir kami tidak akan pergi. Kacamata tahu bahwa Su Xiaoxuan tiba-tiba berubah pikiran, tetapi dia hanya membunuh mereka sebagai pemenang. Jadi dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Su Xiaoxuan. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kacamata itu, dia tertegun sesaat, dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Kacamata, bukankah kamu bertindak terlalu jauh? Bagaimana kamu bisa membiarkan gadis seperti Xiaoxuan membelikan kita minuman? Lagi pula, tidak ada alasan bagi seorang gadis untuk mentraktir kita saat kita keluar untuk bermain. Wang Xiong merasa bahwa Su Xiaoxuan telah memberinya muka dengan setuju membawa Fendi Zanders ke sana. Tapi sekarang kacamata itu membiarkan Su Xiaoxuan mentraktirnya, dan itu terlalu berlebihan. Mengapa perempuan tidak boleh menjamu tamu? Bukankah setiap hari kamu menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Sekarang kesempatannya telah tiba. Beberapa dari kita biasa menjamu tamu saat kita pergi keluar. Su Xiaoxuan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Titik. Apa salahnya membiarkan dia menjamu tamu kali ini? Kacamata itu menjawab dengan sangat blak-blakan. Karena hubungan Wang Xiong sebelumnya, kacamata itu sebenarnya mengundang Su Xiaoxuan makan malam. Bagaimanapun, kondisi keluarga Glases tidak buruk, dan Wang Xiong terus mengejar Su Xiaoxuan. Glases merasa bahwa mengeluarkan sejumlah uang untuk saudaranya adalah hal yang benar. Tapi hari ini, Su Xiaoxuan berani mempermalukan Fendi Zanders di depan banyak orang, yang membuat si kacamata merasa sangat tidak nyaman. Jadi wajar saja dia tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Su Xiaoxuan. Kacamata, kenapa kamu orang besar begitu pelit? Su Xiaoxuan berteriak ke arah kacamata itu dengan perasaan tidak senang. Aku tidak pelit, tapi aku memberimu kesempatan yang sama bagi pria dan wanita. Karena kamu ingin aku kembali, bukankah kamu harus menunjukkan ketulusan? Kamu mengatakan begitu banyak hal buruk kepada Fendi Zanders sebelumnya, jadi tidak apa-apa jika aku membiarkanmu mentraktirku sekarang. Jika kamu tidak punya uang untuk mentraktirmu, tidak apa-apa, selama kamu meminta maaf kepada Fendi Zanders, maka masalah ini akan berakhir seperti ini. Kacamata itu sepertinya sudah ditentukan hari ini, dan mereka ingin menyelesaikan masalah dengan Su Xiaoxuan, jadi mereka berkata dengan nada yang sangat tegas.
Kacamata, kamu. Su Xiaoxuan menatap kacamata itu dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Memintanya untuk meminta maaf kepada seseorang seperti Fendi Zanders, Su Xiaoxuan pasti tidak akan bisa melakukannya, tetapi jika dia diminta untuk merawatnya, dia tidak akan punya uang. Jadi pada saat ini, Su Xiaoxuan sedikit bingung, dan hanya bisa memandang Wang Xiong seolah meminta bantuan. Apakah kamu tidak setuju untuk mentraktirku hari ini? Su Xiaoxuan mungkin tidak melakukannya dengan sengaja sekarang, jadi lupakan saja. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Su Xiaoxuan segera mengangkat kepalanya untuk melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan berbicara sendiri saat ini. Faktanya, Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin menyelesaikan minum dengan Wang Xiong dan yang lainnya lebih awal, lalu pulang untuk memeriksa situasi Mina. Setelah si berkacamata mendengar apa yang dikatakan Fendi Zanders, mereka merasa malu untuk terus mempermalukan Su Xiaoxuan, sehingga mereka hanya bisa berjalan menuju lokasi bar malam. Tapi Wang Xiong menatap Fendi Zanders dengan penuh rasa terima kasih. Fendi Zanders tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Su Xiaoxuan, jadi dia memberikan cukup banyak wajah kepada Wang Xiong. Lagi pula, jika keterikatan ini terus berlanjut, akan sangat sulit bagi Wang Xiong untuk berdiri di tengah. Beberapa menit kemudian, semua orang datang ke night bar dekat Universitas Jiangcheng. Yesi Bar adalah bar terbesar di sekitar Universitas Jiangcheng. Karena baru dibuka, dekorasi di dalamnya masih sangat baru, sehingga para pelajar suka datang ke sini untuk bermain. Tetapi ketika Fendi Zanders dan yang lainnya memasuki bar, Su Xiaoxuan tiba-tiba berhenti. Sementara Wang Xiong dan Wang Xiong tidak memperhatikan, mereka menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, setelah kamu melihat teman sekamarku, jangan beritahu mereka bahwa kamu mengantarkan makanan. Aku tidak ingin teman sekamarku tahu bahwa aku masih tahu kamu menyukai orang ini, apakah kamu mengerti? Saat ini, Su Xiaoxuan sepertinya sudah lupa siapa yang baru saja membantunya, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat kasar. Jernih. Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu dengan Su Xiaoxuan, jadi dia menjawab dengan santai. Ngomong-ngomong, sebaiknya kamu tidak memikirkan teman sekamarku. Teman sekamarku tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria malang sepertimu. Sebaiknya kamu sadar diri. Su Xiaoxuan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, dia tertegun sejenak. Kemudian dia berhenti dan berkata dengan ekspresi kosong, Su Xiaoxuan, jika bukan karena Wang Xiong, aku tidak akan datang ke bar ini bersamamu, dan aku sudah punya tunangan, jadi aku tidak peduli. Tentang teman sekamarmu. Tertarik, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu punya tunangan. Kenapa kamu membual padaku? Siapa yang mau pengantar makanan seperti kamu? Su Xiaoxuan memutar matanya ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan nada menghina. Fendi Zanders mengabaikan Su Xiaoxuan, tetapi langsung berjalan ke bar. Karena Wang Xiong dan kacamata telah memasuki bar sebelumnya, mereka tidak mendengar percakapan antara Fendi Zanders dan Su Xiaoxuan. Di bar malam, di bawah lampu redup, pria dan wanita berpakaian cerah, diiringi musik keras, memutar tubuh mereka dengan liar di lantai dansa, melepaskan hormon awet muda. Sekarang jam 7 malam. Meski masih dini, bagi pecinta kehidupan malam, kali ini adalah awal dari kehidupan indahnya. Ada banyak orang di bar malam hari ini, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng. Ini adalah kunjungan pertama Fendi Zanders ke bar ini, jadi begitu dia masuk, dia dikejutkan oleh pemandangan di dalamnya. Dan Su Xiaoxuan tidak bisa menahan senyum menghina setelah melihat penampilan Fendi Zanders sebagai orang udik. Tetapi karena kacamata Wang Xiong masih berada di sisi Fendi Zanders, dia tidak banyak bicara. Xiaoxuan, kita di sini. Pada saat ini, seorang gadis berpakaian centil dengan riasan tebal melambai ke arah Su Xiaoxuan dan yang lainnya. Dia mengenakan t-shirt hitam ketat, yang dengan sempurna menggambarkan kepenuhan tubuhnya, kakinya ramping dan cerah, dan rambut besar bergelombang keemasannya tersebar di bahunya, memberinya suasana yang sangat muda. Meskipun pakaian gadis itu sangat seksi dan menawan, penampilannya hanya bisa dikatakan biasa-biasa saja, dan dia bahkan tidak secantik Su Xiaoxuan. Namun meski begitu, sosoknya sangat seksi, kakinya ramping, dan dadanya ternyata penuh, benar-benar melebihi ukuran yang seharusnya dimiliki oleh seorang mahasiswi pada umumnya. Tong-tong, aku akan segera pergi. Su Xiaoxuan menoleh ke belakang, lalu berkata kepada Wang Xiong dan yang lainnya, orang itu adalah teman sekamarku yang Tong-tong, ayo pergi ke sana. Bagus. Wang Xiong mengangguk dengan cepat. Dan Su Xiaoxuan kemudian menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, jika kamu melihat teman sekamarku sebentar lagi, jangan bicara omong kosong, jangan ungkapkan sifat burukmu. Xiaoxuan, bisakah kamu mengurangi sedikit kata-katamu? Wang Xiong tidak bisa menahan cemberut dan memarahi.
Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, bukankah kamu ingin aku memperkenalkan pacarku pada Fendi Zanders? Jika teman sekamarku tahu bahwa dia adalah orang yang suka mengantarkan makanan, dia mungkin tidak akan repot-repot berbicara dengannya. Aku melakukannya demi kebaikannya sekarang, jadi aku dengan baik hati mengingatkannya. Su Xiaoxuan memberikan penjelasan yang menghina, lalu membalikkan pantatnya dan berjalan menuju stan. Bab 60. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke stan yang telah dibuka sebelumnya oleh Yang Tongtong. Beberapa orang saling memperkenalkan, lalu duduk. Meski Yang Tongtong terlihat biasa saja, namun karena biasanya ia berpakaian lebih seksi, tidak ada kekurangan teman pria di sekitarnya. Dia tahu bahwa Wang Xiong sedang mengejar Su Xiaoxuan, dan meskipun kacamata itu memiliki latar belakang keluarga yang baik, penampilan mereka terlalu biasa. Fendi Zanders terlihat cukup bagus, tetapi karena pakaiannya yang lusuh, Yang Tongtong tentu saja tidak tertarik pada Fendi Zanders. Awalnya, Yang Tongtong berpikir bahwa Su Xiaoxuan dapat melahirkan generasi kedua yang kaya dan layak selama ini. Namun di luar dugaan, yang dibawakan Su Xiaoxuan adalah sesuatu seperti kacamata Fendi Zanders. Yang Tongtong segera kehilangan minat dan duduk di sofa sendirian untuk bermain dengan ponselnya. Tongtong, di mana Yurou? Bukankah dia datang ke sini bersamamu? Pada saat ini, Su Xiaoxuan tiba-tiba bertanya pada Yang Tongtong dengan lembut. Yurou pergi ke kamar mandi. Yang Tongtong menggoda pria tampan di dekat Momo dengan ponselnya, dan menjawab dengan linglung. Karena keduanya yang dibawa oleh Su Xiaoxuan tidak dapat memenuhi permintaan Yang Tongtong tentu saja tidak akan membuang waktu bersama mereka. Jadi dia berencana untuk berkencan dengan pria tampan di dekatnya di Momo, mungkin bertemu pria kaya. Oh, tunggu saja, Yurou akan segera kembali. Su Xiaoxuan berkata dengan ringan. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang wanita cantik tinggi dan berjalan ke arah mereka dengan sepatu hak tinggi. Yurou, kita sudah sampai. Ketika Su Xiaoxuan melihat keindahan itu, dia buru-buru memanggilnya. Kemudian dia berdiri dan menyapanya, mengembalikan kecantikan itu kepada semua orang. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah salah satu dari 10 wanita paling cantik di Akademi Seni Jiangcheng kami, Nona Sue Yurou. Su Xiaoxuan menyeret kecantikan seksi di sampingnya, dan memperkenalkan dengan wajah bangga. Setelah Fendi Zanders mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah wanita cantik di samping Su Xiaoxuan. Harus dikatakan bahwa kampus primadona Akademi Seni Jiangcheng memang jauh lebih cantik daripada Su Xiaoxuan dan Yang Tongtong. Selain itu, Sue Yurou juga memberikan perasaan mulia dan glamor kepada orang-orang, tidak peduli dalam bentuk atau penampilan, mereka dapat dianggap sebagai yang terbaik. Saat ini, Sue Yurou mengenakan pakaian tali ikat, dengan rambut hitam legam diurai santai, tinggi dan ramping, dengan sikap tenang, tanpa riasan di wajahnya, tetapi dia memiliki gaya yang berbeda. Di bawah cahaya redup, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kerudung seperti mimpi, memberikan perasaan yang sangat menyenangkan bagi orang-orang. Yurou, ketiganya adalah temanku, Wang Xiong, kacamata dan Fendi Zanders. Su Xiaoxuan menoleh untuk melihat Fendi Zanders dan mereka bertiga lalu memperkenalkan. Halo. Sue Yurou menyapa dengan lembut. Halo cantik. Wang Xiong menyeringai pada Sue Yurou, lalu melanjutkan, karena semua orang ada di sini, ayo bersemangat dan pesan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, hari ini adalah traktiran Fendi Zanders. Ketika Yang Tongtong mendengar kata-kata Wang Xiong, dia tidak dapat menahan diri menoleh untuk melihat Fendi Zanders, matanya penuh dengan keterkejutan. Karena menurutnya, Fendi Zanders ini hanyalah murid biasa, dan pakaiannya jelek. Tapi dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mentraktir mereka di bar kali ini. Jadi saat ini pandangan Yang Tongtong terhadap Fendi Zanders juga sedikit berubah, mungkin Fendi Zanders adalah tipe generasi kedua kaya yang suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Yang Tongtong ragu-ragu sejenak, berencana mencari kesempatan untuk duduk di samping Fendi Zanders dan menggodanya. Tapi Yang Tongtong tidak pernah memikirkannya, dan dia tidak menunggu sampai dia melakukannya. Wang Xiong langsung menyeret Sue Yurou ke sisi Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, Yurou, duduk di sini. Mendengar perkataan Wang Xiong, Sue Yurou tertegun sejenak, lalu memilih untuk duduk di samping Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders terlihat sedikit brengsek, dia tetap tampan. Dan tamu hari ini adalah Fendi Zanders, yang berarti Fendi Zanders masih punya sejumlah uang, jadi Sue Yurou tentu saja tidak menolak. Setelah melihat pemandangan ini, Yang Tongtong tiba-tiba mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang di hatinya. Tapi dia terlalu malu untuk mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa duduk di kursinya dengan marah. Dan Su Xiaoxuan tidak mencoba mengungkap identitas Fendi Zanders, karena berdasarkan pemahamannya tentang Sue Yurou, selama Sue Yurou tahu bahwa Fendi Zanders adalah orang miskin, dia dengan sendirinya akan menjauh darinya. Jadi Su Xiaoxuan menyetujui upaya Wang Xiong untuk menjodohkan Fendi Zanders dan Sue Yurou. Setelah semua orang duduk, mereka mulai mengobrol sambil minum.
Sue Yurou tampak agak dingin di permukaan, tetapi kepribadiannya tidak tertutup. Saat ini, dia berinisiatif untuk mengobrol dengan Fendi Zanders. Bagaimanapun, hari ini adalah pertemuan pertama, jadi Sue Yurou pasti tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Fendi Zanders. Tapi kesan Sue Yurou terhadap Fendi Zanders tidak buruk, jadi tidak menjadi masalah untuk menjadi seorang teman. Dan Fendi Zanders melihat gadis-gadis itu begitu proaktif dan antusias, jadi dia tentu saja malu untuk tetap memasang wajah datar, jadi dia merespons dengan sama antusiasnya. Saat Fendi Zanders sedang mengobrol dengan Sue Yurou dengan penuh semangat, sekelompok orang masuk ke bar malam. Kelompok orang ini tidak lain adalah Yang Wei yang telah menderita beberapa kali kerugian dari Fendi Zanders sebelumnya. Di belakang Yang Wei, Winda Chen, Ye Mei, Sun Li, dan beberapa siswa lain di kelas mengikuti. Di bar malam, Yang Wei membawa Winda Chen, Ye Mei, Sun Li dan yang lainnya ke bar, dan menemukan bilik sofa dengan konsumsi minimum 3.000 dan duduk. Tuan Muda Yang, mengapa menurut saya anak di seberang sana terlihat familiar? Saat ini, Chen Bo di samping Yang Wei memperhatikan Fendi Zanders tidak jauh dari situ. Bukankah itu Fendi Zanders? Kenapa dia ada di sini? Pada saat ini, Sun Li juga melihat Fendi Zanders yang sedang mengobrol dengan Sue Yurou tidak jauh dari situ, dan sedikit keraguan muncul di matanya yang indah. Hehe, aku tidak pernah membayangkan kalau bajingan yang mengantarkan makanan ini masih punya uang untuk datang ke sini bermain, dan dia membuka stan yang sama dengan kita. Apa yang terjadi dengan Fendi Zanders baru-baru ini? Kenapa dia terlihat seperti orang yang berbeda? Kata Chen Bo dengan suara rendah dengan mulut melengkung. Ketika Yang Wei mendengar kata-kata Chen Bo, ekspresinya langsung menjadi gelap, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Oh, dia mengajak orang ke YC Bar untuk bermain, dan membuka booth dengan minimal konsumsi 3.000. Yang Wei sudah merasa bahwa dia memiliki cukup wajah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan membuka stan yang sama dengan dirinya. Pada saat ini, Winda Chen menyipitkan matanya, menatap Sue Yurou yang sedang mengobrol gembira dengan Fendi Zanders tidak jauh dari situ. Sue Yurou benar-benar membuat Winda Chen kewalahan baik dari segi bentuk, penampilan atau pakaian, yang membuat Winda Chen sangat tidak nyaman. Beberapa hari setelah saya putus dengan Fendi Zanders benar-benar berlari ke bar dan menemukan seorang gadis yang lebih cantik dari dirinya sedang berkencan. Adegan ini benar-benar menyulut kecemburuan Winda Chen. Fendi Zanders seharusnya berkencan dengan gadis itu. Saat ini, Ye Mei tiba-tiba berbicara. Ye Mei, lelucon internasional macam apa yang kamu mainkan? Fendi Zanders adalah seorang bajingan bau yang mengantarkan makanan. Siapa di Universitas Jiangcheng yang tidak mengetahui hal itu? Kecuali Wen Wen yang sebelumnya sedikit konyol, bagaimana mungkin ada gadis yang ingin berkencan dengan orang seperti dia? Sun Li menjawab dengan getir, seolah dia sudah lama melupakan Fendi Zanders yang menyelamatkannya dari Ye Xiaolong. Dan Ye Mei melihat posisi Fendi Zanders, ragu-ragu sejenak dan tidak berbicara. Lagi pula, Ye Mei tidak pernah memberitahu siapapun tentang pembukaan kamar di Seven Days Hotel. Dan setelah melalui kejadian itu, Ye Mei dapat dengan jelas merasakan bahwa Fendi Zanders jelas bukan hanya seorang yang bau.